Lagian sih bikin topik serem banget, ntar gue dia ada so baso gitu gimana gue. Baru beberapa menit nonton film ini, gue udah bisa jawab kenapa Bang Joko Anwar bisa di ACC dan kolaborasi sama MGM. So let's talk about pengepungan di Bukit Duri. Hai Film Lovers, welcome back again with me Ali dari Film Lovers Indonesia, teman filmmu. Dan untuk di video kali ini, gue bakal ngebahas film Bang Joko Anwar yang baru banget tayang di bioskop, Pengepungan Bukit Duri. Dan jujur, gue setelah nonton film itu kayak berasa banget emosi gue tertahan gitu ya, dan kayaknya emang seru banget buat di-review, dibahas juga. Kalian juga pastinya yang belum nonton bisa nonton juga di bioskop. Film yang memiliki genre action thriller ini bisa dibilang juga bukan hal yang baru di Indonesia, tapi entah kenapa nonton film yang ini tuh rasanya kayak beda banget. Film ini tuh kayaknya nggak ngasih kita ruang buat napas ya, dan kalian juga pasti yang nonton ngerasain itu juga. Film Pengepungan di Bukit Duri ini bercerita tentang seorang guru yang bernama Edwin. Dia ingin mencari ponakannya di seluruh area sekolah Jakarta Timur, tapi ini adalah salah satu SMA yang bernama Duri ini menjadi opsi terakhir untuk dia mencari ponakannya. Tapi karena di film ini juga mengangkat isu yang cukup berat dan kayaknya emang pinggir jurang banget kalau di Indonesia ya, ngebahas tentang diskriminasi dan rasis. Apalagi si guru Edwin ini berasal dari ras Tionghoa, yang mana dari hari pertamanya aja dia ngajar, dia udah mulai mendapatkan perilaku-perilaku diskriminasi dari muridnya dan dikecam juga. Dan sampai ketika konflik pertikaian antara si guru dan murid ini tidak bisa diredam, dan alhasil nyawa sang guru beserta murid-muridnya juga mulai terancam. Dan gak berhenti-berhenti, kita mendapatkan terobosan dan gebrakan baru dari Bang Joko Anwar, yang sebelumnya kita tahu dari film Pengabdi Setan 2, itu adalah salah satu film horor yang masuk IMAX Asia Tenggara, dan itu kita bisa proud banget kan. Apalagi sekarang, kita bisa lihat lagi Bang Joko Anwar kolaborasi bersama MGM Pictures, yang dimana kita tahu dari Amazon Company di Amerika sana, dan ini salah satu hal yang keren banget gak sih? Dan perlu banget buat diapresiasi. Dan ini menjadi hal yang bikin kita kepo banget kan, kenapa kok bisa banget gitu Bang Joko Anwar bisa kolaborasi dan bisa meyakinkan MGM Pictures untuk kolaborasi sama beliau kan. Dan setelah gue nonton filmnya, baru opening pertama aja gue udah bisa ngejawab kenapa sih Bang Joko Anwar bisa mendapatkan kesempatan tersebut. Dan kalau kalian pengen tahu, kita langsung aja masuk ke review session. Oke, untuk di review session kali ini, gue bakal ngebahas beberapa poin penting setelah gue nonton film Pengepungan di Bukit Duri ini. Yang jujur li ya, ini bener-bener kayak film yang emang bikin sesak nafas dan kayak emang berani banget menurut gue ya, karena banyak banget isu-isu yang perlu banget dibahas di sini. Dan untuk beberapa poin yang pengen gue bahas, yaitu dari segi yang pertama, first impression atau kesan gue, experience gue setelah nonton film ini. Yang kedua itu dari segi teknis ya, dimana gue agak akan membahas juga ya beberapa teknis di film ini yang kayak bisa di-highlight dari segi sinematografi dan juga lighting dan sebagainya. Dan untuk yang ketiga itu dari segi story and karakter, yang dimana juga ini saling berkaitan dan seru banget buat dibahas, ini penting juga. Dan untuk yang terakhir gue pengen ngebahas dari segi isu diskriminasi dan rasismenya yang ada kuat banget di film ini, yang bikin kita juga kayak kaget banget ya. So langsung aja kita masuk ke yang pertama, yaitu dari segi first impression atau experience gue setelah nonton film Pengepungan di Bukit Duri. Dan ini emang jadi experience atau mungkin bakal berkesan banget buat teman-teman yang nonton film ini di bioskop, karena dari segi isu dan idenya aja ini liar banget ya. Liar dalam artian bukannya keluar dari kotak, tapi bener-bener berani banget ya. Dan apalagi isu yang diangkat ini bener relate banget, karena emang kita juga pernah ngalamin di tahun 98, dan kayaknya emang jadi salah satu fakta yang bener-bener harus semua orang tuh harus tahu gitu kan. Dan sebenarnya juga agak ngeri-ngeri sedap ya ketika kita juga harus ngebahas tentang isu ini, tapi itulah yang kita saksikan ketika nonton film Pengepungan di Bukit Duri. Dan untuk kesan yang pertama, gue nonton film ini baru di opening aja, gue gak nyangka banget gue bisa hampir nangis gitu ya. Dan jujur ini kalau gue nggak bendung mungkin gue udah nangis, karena entah kenapa ini bener-bener kan relate banget ya sama peristiwa tragedi 98 yang lalu. Dan itu kan gue juga belum lahir ya, dan gue nggak tahu kerusuhannya seperti apa dan separah apa. Ketika gue nonton film ini baru opening aja, ngeliat ya si Bang Edwin ini sama si kakaknya, ketika mereka berdua harus bertahan hidup di tengah kerusuhan tersebut ya. Apalagi juga ada perilaku kayak seperti itu
yang kakaknya harus diperkaos ya di sana. Ini bener-bener kayak emang miris banget, kayak emang sedih banget, dan jujur ini opening yang sungguh keren sih kalau gue rasa. Dan untuk kesan gue yang kedua setelah gue nonton, karena emang ada time skip ya 17 tahun semenjak adegan pertamanya, gue juga nggak nyangka banget kalau kerusuhan yang terjadi pas si Edwin itu berada ya 17 tahun sebelumnya ternyata dibawa lagi ke masa depan, dan gue kayak ngeliat ya ini Gotham City versi Indonesia. Jujur ini bener-bener nggak kebayang banget di otak gue gitu kalau ngeliat Indonesia yang bener-bener setoksik itu ya kayak kekerasan di mana-mana, pemerintahnya dan sebagainya, yang korupsi di mana-mana, dan kita lagi lihat di bawah ada konflik diskriminasi dan rasisme ya terhadap etnis Tionghoa dan Indonesia itu kayak emang udah saling ya kayak hidup di zaman GTA gitu ya, kayak kita harus ada geng-gengan gitu, kayak kalau nggak gabung sama geng kita abis, ataupun kayak emang lihat di Gotham City ya di mana emang rusuh sebagainya. Kayaknya ini cukup ngeri banget dan gue kayaknya nggak bisa gitu ngebayanginnya. Tapi ini bener-bener divisualisasikan di film ini dan keren banget. Dan untuk kesan yang ketiga ini, film ini bener-bener gamblang banget ya untuk nyampain apa isunya, konflik dan sebagainya. Jadi buat teman-teman yang umurnya masih di bawah 17 tahun, please banget jangan masuk ke bioskop dan nonton film ini. Dan apalagi kalau ada orang tua yang ngajak anaknya, udah pasti anaknya bakal trauma ya, tercuci otaknya ya. Karena jujur gue aja yang udah umuran segini nonton film ini juga kayak shock banget gitu kan, harus dengerin kata-kata dan semua perilakunya. Dari bahasanya udah toxic, super toxic ya, ada anu, koung, ngeung, dan sebagainya ya, itu kata semua ada di sini. Dan juga dari perilaku kasarnya dan dari isu yang diangkat, rasisnya bener-bener terlihat banget ya, bahkan menganggap kalau etnis Tionghoa ini mohon maaf dianggap kayak kaum ibab gitu ya. Dan untungnya ya yang terakhir kalau gue ngerasa nih ke film ini juga bakal gamblang dari segi seksual, tapi nggak ada, dan narkoba dan sebagainya itu nggak ada. Jadi masih aman dari segi itu, tapi ini benar-benar toxic banget teman-teman. Dan untuk yang kesan keempat gue terakhir masih berhubungan dengan experience, dimana gue nonton film ini tuh kayak berasa banget gue disekap ya, ditaruh di lemari gitu ya. Gue nonton film itu kayak begitu. Karena kenapa ya Bang Joko Anwar tuh dari awal mulai konflik sampai habis tuh kayaknya pelit banget buat ngasih ruang napas ke penontonnya gitu ya, ke kita semua buat napas dikit aja. Paling kayak ada dark jokes, itu juga dikasih dark jokes yang kita harus terpaksa tertawa untuk mencilkan diri kita gitu kan. Emang film ini tuh kayaknya emang sengaja banget ya, apalagi dibuat karakternya naif dan bikin kita greget, kesel, panik, tegang, semuanya ada. Jadi yang kayak gue tahu penonton di luar sana yang udah nonton film ini bilang kalau ini lebih horor dari film horor, kayaknya emang bener sih. Tapi ini masuknya bagi gue ke thriller ya, dimana tegang banget gitu. Kalau horor kan menakutkan ya, jadi kayak ini nggak takut tapi bikin tegang gitu. Selain ketegangannya, dari segi actionnya juga pol-polan dan nggak pelit-pelit ya. Ini bener-bener nggak nanggung actionnya. Jadi kalau emang ada adegan bloody gitu ya, berdarah dan sebagainya, dan kayak emang sadisnya, ini cukup bagi gue dan kayaknya emang keren. Dan paling itu aja yang bisa gue sampaikan dari kesan dan experience gue nonton film Pengepungan Bukit Duri ini. Langsung aja kita masuk yang kedua, yaitu dari segi teknis filmnya. Dan untuk dari segi teknis, ini kita udah pasti ya, kalian juga semua nggak bakal bisa meragukan lagi ya directingnya Bang Joko Anwar ya, semua dari teknis filmnya yang emang kayak dibuat niat banget. Dan karena kita tahu balik lagi dari film Pengabdi Setan yang pertama, kedua gitu, kayak penonton memang udah antusias banget, dan kayak dari segi horor emang dia bisa dibilang raja horor mungkin ya. Dan ketika kita ngelihat Bang Joko Anwar akhirnya ngerilis film action thriller seperti ini, dia kayak keluar dari zona nyaman dan bisa dibilang berhasil ya. Ini cukup applause banget buat Bang Joko Anwar. Dan untuk beberapa teknis yang pengen gue bahas ya, paling dari segi directingnya ya, yaitu sinematografinya. Sinematografi di film ini banyak banget menggunakan kamera handheld yang dimana kayak emang bikin kita jadi panik banget, dan kalian pasti ngerasa banget ya kayak paniknya ya. Padahal cuma ngelihat si Edwin ini ngambil kunci, tapi entah kenapa kita paniknya setengah mati karena kameranya celingak-celinguk, sono sini putar sini, dan apalagi juga dari jarak ke objeknya itu deket banget, bikin kita kayak nggak bisa napas. Jujur karena emang sengaja ini Bang Joko Anwar nge-troll ya, kayak bikin film seperti ini, bikin kita kayak berasa banget adrenalin yang ikutan di sana, kita dibikin takut juga, dibikin panik ya, dibikin parno, apakah si Edwin ini bakal selamat atau bakal gimana gitu kan. Jadi berasa banget, apalagi ditambah kamera yang sering banget tuh dari depan atau ke samping, ini juga mungkin dari treatment horor masih dibawa ke film action, ya akhirnya banyak orang yang menilai ini kayak film horor gitu kan, serem gitu. Tapi gue suka banget
banget jujur karena ini menambah thrillernya ya, actionnya dapat banget. Ya bisa dibilang teknik pengambilan gambar ini kayak POV orang kita ya sebagai yang nonton dan ikut ke dalam di sana, ikut ngelihat paniknya dan sebagainya. Jadi emang works banget. Dan untuk yang kedua, paling yang pengen gue bahas dari segi lightingnya di film ini bener-bener praktikal lighting ya, terutama ini sungguh indah ya. Sungguh praktikal lightingnya sungguh indah dan keren banget. Dan kita bisa lihat dari awal film itu ruang capsek aja udah estetik banget ya, kayak si dianya tuh miara tanaman ya di pojok itu disemprot-semprot dengan warna ungunya. Ini kayak emang praktikalnya diniatin banget gitu, dia emang dibuat seniat itu, warnanya dipisah-pisah, lampu-lampunya. Dan gak cuma itu ya, ketika ngeliat di bar kalau nggak salah Baru Wijaya itu juga praktikalnya bagus ya. Di rumahnya si Edwin ya kita bisa lihat kereta lewat dan sebagainya. Pokoknya praktikal lighting di film ini tuh bener-bener kayak diniatin banget dan kayak emang diperhatikan banget, sehingga walaupun aspek yang kecil seperti ini tuh bisa menambah keindahan dan keseruan juga ketika nonton gitu. Dan kalau kita berbicara soal practical lighting, sebelumnya di film Pengabdi Setan 2 itu bener-bener pakai lilin dan senter-senter kecil. Ini jadi Bang Joko Anwar emang udah jago banget lah kalau dari segi praktikalnya. Dan paling untuk yang ketiga dari segi teknik editing CGI ya. Kalau dari segi warna film ini emang bagus ya. Gue suka banget, all vibes-nya berasa banget. Dan untuk CGI-nya beberapa kota diterapin pakai CGI ini masih bagus ya, enak juga ditonton, nggak berasa banget kayak teknik editing aja. Dan tapi kalau untuk satu scene yang gue inget banget ketika ada seorang dibakar ya, gue nggak mau spoiler juga. Ketika itu kan emang tegang banget, kita takut banget apakah dibakar apa enggak gitu, dan dibakar itu benar-benar kayak entah kenapa ya, gue ini segi idealis gue apa gimana, ketika nonton tuh kayak kurang aja gitu, kurang nyatu dengan warna sebelum apa sekitar-sekitarnya, kayak berasa banget ini CGI-nya gitu kan. Dan gue juga berpikir apakah ini pertanyaan liar gue aja ya, apakah sebenarnya bisa nggak sih digantiin dengan boneka gitu, dibakar dengan api asli, apakah emang ribet dan sebagainya, gue nggak tahu, tapi bisa dibilang itu bakal jadi kayak niat banget dan kayak emang susah sih dan makan waktu banget. Tapi overall ini nggak mengganggu banget, jadi kayak bisa dibilang CGI-nya nggak kayak emang jelek dan kayak mengganggu, enggak, ini masih bisa enak ditonton. Tapi itu aja sih, kayak entah kenapa gue kepikiran aja gitu, apakah bisa diganti dengan praktikal gitu ya, emang apinya beneran dan sebagainya, jadi menambah ketegangan lagi gitu. Dan langsung aja kita masuk yang ketiga, yaitu dari segi story dan karakter, dimana ini kayak emang poin yang pengen buat gue bahas ya, karena seru banget. Dan bisa dibilang untuk segi story-nya bisa gue kasih kata ini sempit tapi keren gitu. Kenapa bisa gue bilang seperti itu? Jujur karena gue mikirnya action ini bakal kayak dar-der-dor gitu, nembak yang kayak di luar ruangan, rusuh dan sebagainya gitu. Tapi ternyata enggak. Ini ternyata di dalam ruangan ya, terkepung dan sebagainya. Jadi kayak emang memanfaatkan cerita yang ada, ketegangan yang ada, gue bisa bilang jadi sempit. Tapi di sini kenapa gue juga bisa suka banget sama cerita yang sempit seperti ini? Karena waktu pas zaman di kampus dulu gue nulis cerita ya, judulnya Belenggu. Kayak emang gue bikin cerita tuh sempit juga, dimana akhirnya di satu pabrik dia terperangkap di sana, nggak bisa kayak keluar dan akhirnya banyak masalah di sana. Ini bener-bener kayak satu tempat, satu latar yang dieksplor lebih lagi gitu. Jadi kayak emang ketegangannya ditambahin lagi. Dan kalau cerita gue konteksnya di pabrik, tapi kalau di film ini ceritanya tentang di sekolahan ya, di satu tempat sekolahan, temanya di situ aja, keperangkap di sana, survive di sana, dan ditambah lagi permainan kameranya, suara, ketegangan dan sebagainya, akhirnya menambah film ini sempit tapi keren banget gitu. Dan apalagi story-nya gue cukup kaget ya, ini berulang-ulang kayaknya penonton juga Indonesia kayaknya kaget banget gitu ketika kita harus tahu ngelihat rasisme yang begitu mendalam di film ini ya, kayak emang toksiknya begitu mendalam, kuat banget, kayak manggil Agnes Tionghoa seperti itu ya, Ibab dan sebagainya. Dan mungkin karena isu yang diangkat itu relate banget sama kita ya, di sini juga emang peristiwa yang pernah terjadi dan kayak mengungkap trauma lama gitu ya. Akhirnya kita merasa nonton tuh dari awal udah deg-degan banget gitu, kayak panik banget dan kayak sedihnya bercampur aduk. Dan akhirnya kita ngelihat bahwa tindakan diskriminasi, rasisme dibawa ke masa depan yang dimana orang udah kayak enteng tangan ya, dan kekerasan terjadi di mana-mana, cuek aja gitu kan. Kalau kita tahu film ini juga bercerita tentang survival ya, si Edwin di sana ketika dia harus berhadapan dengan siswa-siswa pribumi yang kayak emang udah kesel banget sama etnis Tionghoa, yang rasis, diskriminasinya bener-bener kayak diluapkan aja pada kekerasan gitu, dan mungkin juga sampai ya ngebunuh gitu dan sebagainya. Ini bener-bener kayak gila banget emang film ini. Apalagi di sini nyawanya si Edwin terancam, ya bener-bener kita bikin jadi kayak ngerasa story-nya tuh sempit tapi padat, keren gitu ya. Dan kalau dikaitin lagi story dengan karakternya, terutama si Edwin sebagai guru Tionghoa di sini, kayak gue ngerasa banget
ini secara personal aja ya yang gue bakal kritisi di sini. Kita udah tahu gitu kan kalau story-nya tuh sempit ya, action thriller yang kayak emang dikepung, paniknya berasa banget gitu kan. Tapi kenapa Bang Joko Anwar tuh iseng banget bikin karakter Edwin ini jadi senaif dan sepolos itu gitu nggak ketika ngadepin survivalnya. Jadi kayak bikin greget banget. Entah kenapa ini mungkin unsur kesengajaan ya dari Bang Joko Anwar yang emang ngerasa bikin karakter jadi naif deh dan jadi polos gitu ya. Kayak emang kayak mau nyelamatin orang gitu ya, kayak emang si paling pahlawan gitu dan sebagainya. Jadi konteksnya itu ketika si Edwin ini ya udah tahu dia harus survival ya, ini antara mati atau enggak gitu. Satu orang nggak sengaja mati sama dia, tapi kenapa harus berkali-kali seperti itu treatmentnya gitu ya. Jadi jujur aja ketika gue nonton ini kayak jadi gedek banget gitu, apalagi kalau oke lah kalau pertama kali ngebunuh nggak sengaja ya udah naif ya, kita masih aduh maaf takut dan sebagainya gitu, kayak paniknya. Dan kayak di sini Edwin tuh kayak emang senaif itu, apakah kayak bikin si main villainnya si Jeffrey jadi tobat gitu ya, walaupun ini kan udah banyak banget nyawa yang terancam dan mati gitu kan di sana. Dan kenapa gue bisa bilang seperti ini, karena gue ngerasa banget ya auranya karakternya si Edwin ini ketika masuk kelas ini bener-bener kayak dia pengen nguasain gitu ya, kayak emang si paling kuat gitu, si paling kayak nggak harus takut lagi, dan kayak aura-aura John Wick-nya berasa gitu, kayak emang jago berantem dan sebagainya gitu kan, bikin siswanya juga pada takut, pentolan di situ juga jadi pada takut juga sama dia, kicep. Tapi entah kenapa ketika action tiba, survival datang, ini antara hidup dan mati, jadi naif banget. Kita bisa perbaiki ini sebelum kita terus aja begitu sampai main villainnya. Itu sih mungkin nggak tahu kenapa ini kali gue yang kena sama si Bang Joko Anwar, karena emang ini tujuannya, tapi gue rasa nggak usah lah sampai semain villain itu juga senaifnya. Dan paling ada satu scene lagi yang mengganggu banget story-nya ya, ketika nonton udah tegang banget ya, ketika si bapaknya Rangga datang di sana yang akhirnya malah ikut disiksa gitu sama si para siswanya. Ada satu scene ketika gue ngelihat ini si bapaknya kan ditusuk gitu di dadanya dan kayak cuma teriak dan gitu, sepertinya masih teriak-teriak normal gitu, kesakitan. Tapi ketika dibeset gitu, dibacok di sininya pipinya, walau gue pikir emang sampai mati, tapi enggak, ternyata di pipinya aja dia teriak ketakutan gitu, gitu teriak. Dan baru kamera transisi dimundurin. Menurut gue ngerti konsepnya sih di sini, kayaknya emang mau ngasih transisi yang lebih tegang karena dimundurin, ngelihat betapa mencekamnya gitu kan latar di sana. Tapi entah kenapa kayak nggak cocok gitu. Kenapa harus dia jadi teriak di momen itu? Kayak nggak cocok banget, dan kayak pas lagi tegang malah gue jadi kayak aduh kurang gitu. Karena mungkin satu brandingan dia pas datang tuh kayak pede banget, pengen nolongin gitu kan, dan kayak kuat, gak usah takut dan sebagainya. Tapi berkebalikan gitu sama dia, akhirnya teriak-teriaknya juga. Mungkin at least kalau mau ngasih teriakan yang sebegitu mendalam, harusnya pas ditusuk di dadanya aja sih, itu kayak teriak baru transisi mundur, daripada yang kayak dibeset gitu, cuman kayak ada lukanya lagi begitu doang, dia teriak sebegitu kencangnya. Nggak tahu ini personal gue aja apa gimana, tapi gue ngerasa jujur ini mengganggu banget ketika gue nonton, ketika gue lagi tegang banget, dia teriak begitu kencangnya. Dan itu ganggu banget sih jujur. Dan overall untuk acting karakternya di sini emang bagus banget, nggak usah dikomentarin lagi, karena emang jujur keren banget. Dari siswanya aja gue suka banget, kayak awal underestimate gitu, kenapa siswa-siswanya yang dipilih tuh nggak terkenal dan nggak familiar, tapi ini justru menambah ketegangan lagi di filmnya ketika kita merasa asing sama aktor-aktornya. Dan ini good job banget tuh pemilihan aktor dan aktrisnya Bang Joko Anwar di film ini yang menambah ketegangan lagi. Itu sih paling. Dan oke, langsung aja kita masuk ke terakhir ya. Ini juga menjawab pertanyaan di awal, kenapa gue bisa tahu banget MGM bisa nge-HCC ya, kolaborasi bersama MGM nih Bang Joko Anwar. Langsung aja kita masuk ke yang keempat, yaitu dari segi isu yang diangkat di film ini, yaitu diskriminasi dan rasisme. Jadi satu kata yang bisa gue jawab kenapa Bang Joko Anwar bisa di ACC ataupun kolaborasi sama MGM Pictures, yaitu satu, rasisme. Dah, itu aja jawabannya. Karena kita lihat lagi, kalau dari segi datanya, MGM Pictures belum lama rilis film Blink Twice. Dimana Blink Twice tentang rasisme, diskriminasi, kulit hitam, kulit putih. Dan apalagi Bang Joko Anwar skripnya di sini bener-bener brutal, gila gitu ya, ketika rasismenya bener-bener digamblangin gitu ya, dari segi bahasa, perilaku, tindakan, semua bener-bener gamblang. Ya udah bikin MGM makin suka banget ya sama topik, sama skripnya. Jadi dari Bang Joko Anwar yang emang terkenal keren ngedirectingnya dan sebagainya, menurut gue ini lebih dilihat lagi ya, lebih di ACC lagi dari segi scriptingnya, penulisan ceritanya gitu di film ini, yang kayaknya suka banget tuh MGM ya, karena emang jujur gue aja suka banget gitu, gue nggak nyangka banget ya rasisme di sini, rasisme di film ini tuh bener-bener diliatin segamblang itu, ngomong Cina ya kayak ibab ya, nyari Cina nyari ibab, ini bener-bener bahaya banget gitu ya.
toksiknya juga ya, ketika perilaku ngeliat diskriminasi kaum Cina yang benar-benar disiksa gitu dan sebagainya, dibakar juga dan sebagainya ya kan, ketika ngeliat juga kebalikannya atau kaum Cina yang ke gitu ke etnis Indonya, bener-bener ini emang gamblang banget dan brutal banget gitu. Jadi isu diskriminasi di sini, rasismenya kuat banget di film ini, emang keren banget. Dan jujur gue ketika ngeliat salah satu orang juga ya di IG-nya Kamensi Picture sebagainya yang ngasih testimoni, ini kayak ngebuka trauma lama, tapi kayak emang tujuannya ya supaya orang tuh supaya ngerti gitu dan supaya bisa belajar lagi bahwa kita dari masa lalu kita bisa belajar supaya kita hidup rukun lagi, majemuk lagi dan sebagainya. Thank you karena udah berani membuka luka lama, betul membuka mata orang Indonesia, terutama generasi muda. Ini emang tujuannya seperti itu, tapi entah kenapa bener-bener berasa banget tegangnya gitu, dan kayak emang nggak siap banget gitu, apalagi bagi kayak gua yang nggak tahu separah itu kerusuhannya, kayak emang gila ini deep banget gitu, traumanya pasti dalam banget gitu, dan kayak tegang banget. Dan semoga kita juga sebagai penonton bisa bijak banget nonton film ini, kayak kita bisa ngartiin lagi bahwa ini bukan semata-mata pengen ngeliatin traumanya aja, ketakutannya aja, dan ketegangannya aja antara etnis Tionghoa dan Indo yang kayak berseteru di film ini. Tapi kita bisa ngerti lagi bahwa kita jangan sampai seperti itu ya, amit-amit gitu ya, kita bisa berperilaku diskriminasi, rasisme. Ya kita bisa lah mulai dari ngehormatin dan ngehargai diri kita sendiri, supaya kita bisa dihargai juga sama orang lain. Dan di film ini juga banyak banget isu yang diangkat, gue kayak tahu banget ini titipannya MGM gitu ya buat di sini. Dan kayak juga ada isu feminisme di sini ya, kayak emang emansipasi wanita yang dilihat lagi, kita bisa lihat dari karakter Budiana. Perempuan gak bisa ngehandle hal-hal sulit yang bisa dihandle laki-laki dong. Dan kayak emang isu feminisme di luar tuh pasti diangkat terus di film, banyak banget di film Disney, juga kartun banyak banget. Dan semata-mata ini film juga nggak memperlihatkan isu-isunya itu aja ya, dari segi diskriminasi, rasisme, dan sebagainya yang begitu kuat. Tapi akhirnya di menit-menit akhir ya kita bisa lihat lagi bahwa ada hope-nya juga, hope and dreams ya, dimana ini kita lihat lagi gitu, orang Cina yang disekap di sana, akhirnya ditolong lagi sama orang kulit hitam ya, akhirnya ditolong, diselamatkan. Terus juga si Edwin ini akhirnya juga diselamatkan lagi sama kaum Indo juga, dulu teman kakaknya. Jadi kita bisa lihat lagi isu hope gitu di sini. Dan gue jujur pas ketika nonton siapa yang nolongin Edwin, gue udah nebak banget, karena emang isu hope-nya itu udah berasa banget ketika si bocil yang kulit hitam itu nolongin si etnis Tionghoa itu kan. Jadi bagi gue udah cepet banget nangkapnya ketika si Bang Joko Anwar di sini pengen ngasih hope-nya lagi bahwa kita tuh sebagai orang yang tahu gitu bahwa ini adalah perilaku tindakan yang benar-benar dikecam ya, diskriminasi dan rasisme. Kita harus support juga sama-sama manusia juga. Akhirnya diperlihatkan di akhir-akhir film. Tapi yang bikin janggal juga ketika si bocil kulit hitam ini tahu-tahu nongol gitu kan, nolongin si kaum etnis Tionghoa. Padahal dari awal film kita nggak pernah lihat brandingannya kayak ada kulit yang hitam seperti itu ya. Ini mungkin titipan lagi MGM ya, naruh yang kulitnya hitam seperti itu. Ini mohon maaf bukan rasisme. Dan ini gue kayak bingung aja tiba-tiba kenapa kulit yang hitam itu dipilih gitu ya buat nolongin si Tionghoa itu. Padahal dari awal kita nggak pernah lihat yang sekulit hitam itu gitu kan. Ini bukan rasis. Jadi kayak balik lagi, padahal kita nonton di awal banyak banget kulit sawo matang ya Indo ya, seperti itu ya, harusnya ya nolongin itu juga, jadi supaya make sense juga gitu kan. Tapi ini balik lagi mungkin titipan MGM dan sebagainya. Dan oke, overall itu aja yang bisa gue bahas dari segi review gue nonton film Pengepungan Bukit Duri. Dan untuk kesimpulan gue ngasih rating terhadap film Pengepungan di Bukit Duri ini yaitu sebesar 9/10 atau wah gila, keren parah. Karena faktor yang gue nggak suka di film ini paling cuma beberapa minor aja, kayak dari segi tadi scene-nya itu Parangga teriak gitu ya, dan kayak emang segi itu ya CGI dari api yang ganggu kefokusan ketegangan gue ketika nonton. Terus paling dari segi ya minor-minor semua, jadi nggak mempengaruhi rating gue. Dan jujur dari gue suka banget karena basic gue juga horror thriller. Kayak emang di sini kepaniknya, tegangnya gue suka banget. Dan gue sampai nulis juga di story gue di IG ya, kayak bilang perasaan gue mesen tiket nonton film gitu, kenapa jadi tiket roller coaster, karena emang sepanik dan setegang itu. Dan kalau dari segi objektif film ini kayak kita bisa lihat aja ya dari segi teknik sinematografinya yang emang directing begitu-begitu, bikin panik banget sesuai. Dan kayak emang bisa gue bilang ini memanfaatkan budget banget ya. Kayaknya emang budgetnya sepertinya kecil dan nggak banyak, tapi ini jadi bagus banget gitu, nggak maksain banget gitu. Misalnya budget segini, ya udah kita bikin dalam ruangan actionnya, bikin tegang ini seperti ini, ya udah bagus. Dan apalagi kita tahu juga
ini scriptingnya dibuat dari tahun 2007 ya Bang Joko Anwar, jadi kayak emang bagus juga ya ternyata dari tahun segitu aja bisa menulis ide cerita segila ini dan sekeren ini. Jadi paling itu aja yang bisa gue bahas dari segi review film Pengepungan di Bukit Duri ini. Kalian bisa tonton di bioskop dan kalian juga bisa kasih komentar kalian apakah film ini emang bagus, ratingnya seperti apa. Kalian tulis juga di kolom komentar dan jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel ini, dan kalian bisa support and donate gue di link yang udah gue cantumin di bawah, dan kalian bisa request gue mau bahas film apa, kalian ketik di kolom komentar. Sampai bertemu lagi di next video, and salam pecinta film. Pengepungan Bukit Duri, film yang ceritanya sempit tapi bikin napas jadi sempit. Keren banget. Dan di sini paling yang gue pengen sampein ini kayak emang gue takut banget ya Bang Joko Anwar kalau nanti para bocil yang nonton film ini dan kayak orang-orang yang belum bisa bijak jadi akhirnya pada toksik juga, ikutan toksik dan akhirnya malah jadi diskriminasi. Ini jangan sampai, tapi gue ingetin buat teman-teman yang nonton semua jangan sampai lu begitu. Karena gue nggak tahu ya, dari gue sendiri juga kayaknya mau ikutan FOMO toksik gitu, ngomong gitu dan sebagainya setelah nonton film ini dan kayak keselnya juga. Tapi mudah-mudahan jangan, dan kalian supaya bijak juga setelah nonton film ini. Gue kecam banget perilaku toksik dan kekerasan juga. Bye lo semua.